Dahulu kala, di negeri Yaman terdapat sebuah kerajaan yang sangat maju dan terkenal. Kerajaan itu adalah Kerajaan Saba, dengan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Di mana, nama kerajaan ini diambil dari nama pendirinya yaitu Saba ibnu Yasjub. Kerajaan Saba adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masehi atau sebelumnya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Bilqis yang menjadi istri Nabi Sulaiman alaihi salam masih hidup. Perlu diketahui, bahwa Ratu Bilqis termasuk keturunan Saba, dan pernah memimpin kerajaan Saba. Pada abad itu pulalah dibangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia. Kerajaan Saba juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak sekali kerajaan lain di sekitarnya. Dahulu, tentara kerajaan Saba juga pernah berhasil menaklukkan tentara Marcus Aurelius Gallus dari kerajaan Romawi, yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Kerajaan Saba ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali, di mana wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Jazirah Arab bagian selatan, Laut Merah, Eritrea, dan juga Ethiopia Timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'rib, yaitu suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari kota Sanaa yang saat ini menjadi ibu kota Yaman. Kerajaan ini terkenal dengan hasil alamnya sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana. Dengan demikian, kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur pada saat itu. Kerajaan Saba sangat makmur dan maju karena dianugerahi oleh sumber daya alamnya, serta kemajuan dalam perdagangan dan pertanian. Raja negeri Saba juga membangun bendungan-bendungan air di antaranya bendungan raksasa di ibu kota Ma'rib. Mereka membangun waduk dan bendungan dengan metode yang canggih di zamannya. Bendungan Ma'rib sangat berperan penting dalam memajukan peradaban negeri itu karena perannya dalam mengairi macam-macam tanaman, kebun dengan pohon-pohon yang indah, sehingga menumbuhkan buah-buahan. Bendungan itu terkenal juga dengan nama Bendungan Ma'rib atau Bendungan Arim. Bendungan ini berukuran panjang 620 meter, dengan lebar 60 meter dan tinggi 16 meter. Bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Disebutkan di beberapa catatan sejarah, bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yasjub. Adapun di beberapa buku tafsir disebutkan, bahwa yang membangun bendungan ini adalah Ratu Bilqis. Karena, dahulu pernah terjadi pertikaian di antara kaumnya dalam pemanfaatan air wadi sehingga mereka saling membunuh untuk merebutnya. Maka, Ratu Bilqis berinisiatif untuk mendirikan bendungan itu guna mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya bendungan itu, kaum Saba tidak perlu merasa takut akan persediaan air dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan dan irigasi kebun-kebun mereka. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan, bahwa Tobabiyah atau Raja-Raja Tuba dan juga Ratu Balqis adalah bagian dari negeri Saba. Hubungan Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan di Syam Palestina inilah yang kemudian juga kisahnya banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa negeri Saba subur berkat adanya bendungan yang dinamakan Sadi Ma'rib. Pada mulanya, air datang kepada mereka dari celah-celah yang ada di antara kedua bukit. Lalu, air itu berkumpul di lembah dan bercampur dengan air hujan yang turun kepada mereka dari bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Lalu, raja-raja mereka membuat rencana untuk memanfaatkan air tersebut dengan membangun sebuah dam yang besar lagi kokoh guna membendung air tersebut. Akhirnya, permukaan air naik dan memenuhi lembah yang ada di antara kedua bukit tersebut. Kemudian mereka menanam pohon-pohon dan bercocok tanam, serta menghasilkan buah-buahan yang sangat banyak dan bermutu baik. Saking suburnya, sampai-sampai ada seorang wanita dari kalangan mereka berjalan di bawah pepohonan dengan membawa keranjang atau wadah buah-buahan di atas kepalanya. Lalu buah-buahan di sana dengan sendirinya berjatuhan memenuhi keranjangnya tanpa susah payah harus memetiknya karena buahnya rimbun dan masak-masak. Bahkan hebatnya lagi, di negeri Saba tidak terdapat seekor lalat atau nyamuk pun dan juga tidak terdapat serangga lainnya yang mengganggu. Hal ini bisa terjadi karena iklim negeri itu sedang dan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mengesahkan dan menyembahnya. Namun kenyataannya, mereka tetap tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau menyembahnya, dan tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Bukannya menyembah Allah, mereka malah menyembah matahari sebagaimana yang dilaporkan burung Hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dahulu sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Saba masih menyembah matahari dan bintang-bintang. Barulah setelah Ratu Bilqis memeluk Islam, maka kaumnya pun mengikutinya dengan ikut memeluk agama Islam. Hingga sampai kurun waktu tertentu, kaum Saba masih dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun setelah itu, kaum Saba mulai menyekutukan Allah dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kepada mereka 13 orang nabi sebagai utusan-utusan Allah. Sedangkan Asadi mengatakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada mereka sebanyak 12.000 orang nabi. Namun meskipun sudah begitu banyak para nabi dan rasul yang diutus kepada kaum Saba, mereka tetap saja ingkar dan tak kunjung bertaubat untuk masuk ke agama Allah. Lantaran kelakuan mereka itu, Allah lantas mendatangkan azab besar kepada mereka. Ibnu Abbas, Wahab bin Munabbih, dan Qatadah serta lain-lainnya menjelaskan, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghukum mereka dengan mengirimkan banjir besar kepada mereka, maka terlebih dahulu Allah mengirimkan sejumlah besar tikus-tikus ke bendungan mereka, lalu tikus-tikus itu menggerogotinya. Wahab bin Munabbih mengutip pendapat para ahli kitab menceritakan, bahwa penyebab hancurnya bendungan tersebut adalah karena ulah tikus. Dalam suatu periode mereka, orang-orang Saba menjaga bendungannya dengan kucing-kucing liar. Tetapi setelah takdir berjalan, tiba-tiba tikus-tikus itu dapat mengalahkan kucing-kucing penjaga bendungan tersebut. Akhirnya, tikus-tikus itu masuk ke daerah bendungan dan melubanginya sehingga bendungan mereka ambruk dan banjir menimpa mereka. Qatadah dan lain-lainnya mengatakan, bahwa tikus-tikus itu melubangi fondasi bendungan tersebut hingga bendungan itu tidak mempunyai akar fondasi lagi dan labil. Ketika tiba musim penghujan, datanglah banjir kiriman lalu menghantam bendungan itu hingga roboh. Akhirnya, air bah lantas melanda bagian yang terendah dari lembah dan memporak-porandakan semua bangunan, merusak semua pohon yang ada di hadapannya, serta menghancurkan semua yang dilandanya. Akhirnya, air pun surut dan tidak lagi menyuplai perairan pepohonan yang ada di kedua sisi bukit tersebut hingga semua pepohonan kering dan mati. Kemudian, pepohonan yang berbuah itu sesudah banjir tidak ada lagi dan berubah. Inilah azab dahsyat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengingkari nikmat Allah. Kisah azab kaum Saba ini juga diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Robmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Robmu adalah Rob yang maha pengampun. Namun mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats, dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Saba, ayat 15-17. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.